Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat dan paragraf. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok. Kemudian apalagi ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mencari kalimat utama dan kalimat penjelas. Yuk, langsung saja kita cari. Bagaimana ya cara menentukan kalimat utama? Nah, yang harus kalian ingat, kalimat utama itu terdapat di awal dan di akhir paragraf. Jadi, hanya ada di dua tempat itu ya. Kemudian, terdapat inti pembahasan dari sebuah paragraf. Di kalimat utama, ada kata kunci dari pembahasan suatu paragraf. Jadi, di kalimat utama itu ada kata kuncinya yang dibahas di paragraf tersebut. Kemudian, bisa berdiri sendiri. Artinya, yang kemarin, kalimat utama bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan kalimat yang lain. Kemudian, memiliki makna atau informasi yang jelas. Ya, itu adalah hal yang harus kalian ingat dalam menentukan kalimat utama. Nah, bacalah teks di bawah ini. Mari kita baca sama-sama ya. Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Di sini kita dapat menikmati kebudayaan khas suku Toraja. Salah satunya tentang warisan budaya Ketekesu. Ketekesu adalah salah satu kampung yang menjadi tujuan wisata setiap pengunjung Tanah Toraja. Di sana terdapat rumah tongkonan yang merupakan rumah khas di Ketekesu yang berumur ratusan tahun. Rumah tongkonan memiliki bentuk yang khas, seperti tanduk kerbau, yang menjadi lambang status sosial. Bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah. Itu adalah paragrafnya. Di manakah letak kalimat utamanya? Nah, mungkin kalian bisa menebaknya atau menjawabnya. Di sini ada dua tempat kalimat utama, ada di awal deduktif atau di akhir induktif. Nah, menurut kalian deduktif atau induktif ya? Siapa yang memilih induktif dan siapa yang memilih deduktif? Kalau kalian sudah memilih, mari kita bahas. Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Ini kalimat pertama. Sedangkan kalimat terakhir, bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah. Nah, ini deduktif dan yang kalimat akhir induktif. Tapi yang benar yang mana ya? Ingat, kalimat utama itu bisa berdiri sendiri dan memberikan informasi yang jelas meskipun tanpa kalimat yang lainnya. Silakan kalian baca satu persatu kalimat. Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Apakah kalimat tersebut memiliki makna yang jelas? Nah, sekarang kalimat terakhir. Bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah. Kalau kalimat terakhir, apakah dia bisa berdiri sendiri dan memberikan informasi yang jelas? Jawabannya adalah Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Nah, jawabannya adalah kalimat pertama atau paragraf deduktif, artinya kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, kenapa? Karena kalimat tersebut memiliki inti pembahasan atau dari paragraf tersebut dan terletak di awal paragraf serta dapat berdiri sendiri. Artinya, kalimat pertama ini memiliki makna yang
bisa berdiri sendiri. Artinya kalimat yang pertama ini bisa memiliki makna tanpa adanya kalimat yang lain. Sedangkan kalimat terakhir, bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah. Jika kalimat itu tidak dibantu dengan kalimat yang lain, maka akan memiliki arti yang tidak jelas. Apa artinya bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bentuk tanduk kerbau terpasang di depan rumah itu? Nah, ini tidak jelas. Jadi, kalimat tersebut tidak memiliki inti pembahasan dari paragraf tersebut dan tidak memiliki informasi yang jelas. Meskipun letak kalimatnya berada di akhir paragraf. Jadi, jawaban yang benar adalah deduktif. Nah, sudah mengerti kan bagaimana cara menentukan kalimat utama? Cara menentukan kalimat utama, kalian perhatikan, kalian baca dulu paragrafnya dan tentukan apa sih yang sedang dibahas di paragraf itu. Kemudian kalian perhatikan kalimat awal. Nah, kalimat awal itu apakah memberikan informasi yang jelas? Kemudian apakah kalimat pertama ini, kalimat awal itu bisa berdiri sendiri? Baru kalian perhatikan kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir, apakah memberikan informasi yang jelas? Kemudian, apakah kalimat terakhir itu bisa berdiri sendiri? Nah, setelah kalian menganalisis kedua kalimat awal dan akhir tersebut, barulah kalian menentukan kalimat mana yang termasuk kalimat utama, ataukah apakah kalimat yang ada di awal atau kalimat yang ada di akhir paragraf. Lalu tadi kita sudah membahas tentang kalimat utama. Kalimat penjelasnya pada paragraf tersebut yang mana ya? Kalimat penjelas merupakan kalimat yang memperjelas pembahasan dari kalimat utama. Nah, Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu adalah kalimat penjelas. Di sini kita dapat menikmati kebudayaan khas suku Toraja. Di sininya itu di mana? Nah, di sininya di mana? Ya di Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja itu. Nah, salah satunya warisan budaya Ketekesu. Nah, baru dijelaskan. Ketekesu adalah, kalimat ketiga ini adalah penjelas dari kalimat kedua, dan kalimat kedua ini adalah penjelas dari kalimat pertama. Jadi, kalimat selain dari kalimat yang pertama itu adalah kalimat penjelas, termasuk juga kalimat yang terakhir. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya ya. Silakan kalian bertanya jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti. Silakan kirim pertanyaanmu melalui WhatsApp Bapak ya. Nah, cepat, tepat, hebat. Nah, silakan kalian kirim jawabannya melalui WhatsApp ya. Dan ingat, tulis jawabannya saja. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Silakan kalian buka halaman 3-4 buku tema 1 dan jawab pertanyaan di bawah ini. Berapakah jumlah kalimat dari paragraf pertama pada teks di halaman 3 tersebut? Kemudian, tuliskan kalimat utama dari paragraf pertama. Ingat, hanya paragraf pertama ya, kalian tuliskan kalimat utamanya. Yang ketiga, paragraf pertama pada buku tema 1 halaman 3 disebut paragraf induktif. Benar atau salah sih? Silakan kalian jawab. Nomor 3, benar atau salah? Jika paragraf yang pertama itu disebut dengan paragraf induktif.
Kemudian yang terakhir, tuliskan kalimat penjelas dari paragraf pertama. Artinya kalau kalian suruh menuliskan kalimat penjelas, kalian tuliskan seluruh kalimat penjelasnya. Oke, silakan kalian kerjakan. Jika sudah, kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Bapak tunggu, dan siapa yang terhebat pada sesi pertemuan bahasa Indonesia hari ini. Oke, anak-anak, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan sering berlatih supaya kalian bisa lebih mudah untuk menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.